Dalam hidup ini, keberanian sejati justru sering terlihat ketika seseorang berani berkata, "Saya salah." Dan itulah yang dilakukan oleh Rismond Sianipar. Karena harus kelihatan gagah, terutama di hadapan para pendukungnya yang memang tidak memahami hukum. Betapa gagahnya pahlawanku Roy Suryo, kata mereka. Dan mereka bangga melihat Roy Suryo padahal mereka telah dikarungi terang-terangan oleh Roy Suryo. Kenapa? Karena di Porbodo, karena selalu dikatakan narasi-narasi yang seakan-akan benar dan berulang-ulang sehingga orang-orang yang berintelektual rendah mempercayai itu adalah memang perjuangan. Belakangan ini kita melihat sesuatu yang menarik. Salah satu tokoh yang dulu amat sangat keras menuduh ijazah Pak Jokowi, yaitu Rismond Sianipar, akhirnya memilih meminta maaf. Sebuah langkah yang menunjukkan bahwa setiap orang akan sampai kepada suatu titik mengakui kesalahan. Namun, di sisi lain, kita juga melihat sikap yang berbeda dari Roy Suryo. Ia tetap bertahan, ia tetap keras, dan ia tetap berkata tidak akan mundur. Sekilas terlihat seperti keberanian, tapi apakah itu benar keberanian atau sebenarnya karena memang tidak ada jalan yang bisa membuat dia mundur? Mari kita lihat dengan akal sehat. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Publik belakangan ini melihat suatu perubahan yang cukup menarik dalam polemik tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Salah satu tokoh yang berada di barisan tersebut adalah Rismond Sianipar. Suaranya yang selama ini keras, menggelegar, menghantam, bahkan sampai pada titik kurang ajar dan berasa orang yang paling jago di dunia ini, bukan di Indonesia, tapi di dunia, akhirnya mengambil langkah yang berbeda. Ia memilih meminta maaf. Dan langkah itu bukanlah hanya sekedar kata-kata. Dalam dunia hukum, permintaan maaf sering menjadi pintu masuk menuju penyelesaian yang lebih damai, yang dikenal dengan restoratif justice, dan nanti akan saya singkat saja dengan kata-kata RJ, karena ketika mengucapkan kalimat berbahasa Inggris itu lidah saya patah-patah. Dan artinya apa? Artinya amat sangat sederhana. Konflik dihentikan, kesalahan diakui, dan persoalan tidak harus diselesaikan di meja hijau. Tapi disinilah perbedaan besar mulai kelihatan. Tidak semua orang yang memiliki kesempatan untuk mengetuk pintu itu. Di sisi lain ada nama Roy Suryo. Publik sering mendengar suaranya yang kelihatan dan kedengaran sangat gagah. Saya tidak akan mundur. Sekilas terdengar seperti keberanian. Namun, jika dilihat dari sisi hukum, kenyataannya jauh lebih sederhana. Dan bukan karena dia tidak mau mundur, tetapi dia memang tidak bisa mundur. Mengapa? Karena dalam praktek hukum Indonesia, pendekatan RJ biasanya hanya diberikan kepada pelaku yang baru sekali tersangkut perkara pidana. Aturan ini tercantum dalam berbagai regulasi penegakan hukum
termasuk Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan juga Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Syaratnya jelas, pelaku bukan residivis, bukan orang yang sudah pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya, dan disinilah letak masalahnya. Ketika seseorang pernah menjadi narapidana, ruang untuk menyelesaikan perkara melalui jalur damai hampir tertutup. Sistem hukum menganggap resiko pengulangan lebih tinggi, sehingga proses hukum formal biasanya tetap berjalan. Dengan kata lain, jalan yang tersedia hanya tinggal satu, terus maju apapun resikonya. Jadi bukan karena kelihatan punya keberanian, jadi bukan sebenarnya karena dia tidak mau mundur, dia memang tidak bisa mundur. Dan kenapa dia dengan gagah sekali mengatakan tidak akan mundur? Itu hanya untuk mengelabui masyarakat awam yang tidak mengerti soal hukum, sehingga masyarakat awam yang mendukung dia akan tetap menganggap Roy Suryo pahlawan, Roy Suryo gagah berani, karena dia tetap maju. Dia tidak seperti Rismond Sianipar yang berkhianat atau yang pengecut atau segala macam. Mengerti ya, residivis tidak bisa melalui jalan damai seperti RJ ini. Hanya satu yang bisa dilakukan, tetap mengikuti proses hukum formal. Jadi itulah sebabnya sikap keras yang kita lihat hari ini belum tentu lahir dari keyakinan yang kuat, karena memang sudah tidak ada jalan. Jadi keadaan itu seringkali justru lahir dari keadaan yang memang tidak mempunyai pilihan lain. Seseorang yang tidak memiliki pintu keluar, yang akan terlihat seperti orang yang amat sangat berani berdiri sampai akhir. Padahal sesungguhnya ia hanya berdiri di tempat yang sama, karena memang tidak ada jalan untuk mundur. Dan sementara itu, jika suatu hari Pak Jokowi memilih membuka pintu maaf kepada mereka yang memang mengakui kesalahannya, itu bukanlah tanda kelemahan. Justru disitulah terlihat suatu kekuatan. Kenapa suatu kekuatan? Ya, karena kekuatan pemimpin adalah memaafkan dengan cara yang tenang, yang seringkali dimaknai dengan tuduhanmu itu terlalu kecil. Tuduhanmu itu tidak akan pernah cukup untuk menggoyahkannya. Dan pada akhirnya, publik melihat satu hal yang amat sangat sederhana. Sebagian orang memilih menyelesaikan masalahnya dengan mengakui kesalahan. Sebagian lagi terus tetap berteriak keras mempertahankan narasi lama. Bukan karena narasi itu benar, tetapi karena mereka sudah terlanjur berjalan terlalu jauh, hingga tak lagi memiliki jalan pulang. Dalam hidup ini, keberanian sejati justru sering terlihat ketika seseorang berani berkata, "Saya salah." Dan itulah yang dilakukan oleh Rismond Sianipar. Tetapi juga ada keadaan di mana seseorang terus bertahan dengan sebuah narasi. Bukan karena narasi itu benar, melainkan karena ia telah berjalan terlalu jauh dan tidak mempunyai jalan lagi untuk kembali. Ketika pintu penyelesaian damai terbuka bagi sebagian orang, namun tertutup bagi yang lain, maka yang tersisa hanyalah satu pilihan: terus berteriak mempertahankan cerita yang sama, terus berteriak mempertahankan narasi yang lama.
karena harus kelihatan gagah, terutama di hadapan para pendukungnya yang memang tidak memahami hukum. Betapa gagahnya pahlawanku Roy Suryo, kata mereka. Dan mereka bangga melihat Roy Suryo padahal mereka telah dikarungi terang-terangan oleh Roy Suryo. Kenapa? Karena di Porbodo, karena selalu dikatakan narasi-narasi yang seakan-akan benar dan berulang-ulang sehingga orang-orang yang berintelektual rendah mempercayai itu adalah memang perjuangan. Dan memang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu karena omongan orang-orang ini. Dan pada akhirnya waktu akan memperlihatkan semuanya. Siapa yang memilih berdamai dengan kenyataan dan siapa yang tetap terjebak dalam narasi yang ia bangun sendiri. Karena kebenaran jelas tidak perlu berteriak keras, cepat atau lambat. Ia akan berdiri sendiri. Sebelum saya akhiri, seperti biasa, dengarkan gurindam ini. Jika lidah terlanjur menuduh tanpa bukti, waktu yang akan membuka hakikat sejati. Jika kebenaran berdiri dengan tenang dan pasti, fitnah akan runtuh oleh beratnya sendiri. Sebagian orang berani mengakui kesalahannya hari ini, sebagian lagi tetap bertahan karena tidak tahu jalan kembali. Bila hati masih dipenuhi oleh ambisi dan gengsi, akal sehat sering kalah oleh ego yang tinggi. Maka jangan takut pada suara yang keras sekali, sebab kebenaran tidak perlu teriak untuk dihormati. Dan bila akhirnya waktu membuka semua misteri, yang jujur akan tegak, yang dusta akan runtuh oleh ceritanya sendiri. Saya Beni Budaya.